Manchester United bakal kesulitan memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund musim panas nanti gara-gara kelakuan Roy Keane, menurut pendapat Paul Ince, bekas kapten The Red Devils. Keane diusir keluar lapangan kala menghadapi Manchester City di Old Trafford 2001 lalu setelah tackle horornya yang menargetkan lutut Erling Haaland, ayah Erling Haaland. Ayah Haaland pada akhirnya terpaksa pensiun setelah operasi lutut, dan Ince meyakini insiden tersebut bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mereka untuk mendatangkan sang anak, yang juga dilaporkan merupakan fans rival tua mereka, Leeds United. United memerlukan striker baru. Haaland rasanya bakal sulit gara-gara insiden yang melibatkan ayahnya dan Keane di Old Trafford, ucap mantan gelandang The Red Devils itu dilansir dari Manchester Evening News. Saya tak bisa membayangkan dirinya mau ke Old Trafford karena alasan itu. Ditambah lagi, jika Manchester United tidak lolos ke Liga Champions, dia jelas tak akan mau. Waktu itu, Keane awalnya cuma dihukum larangan bermain sebanyak 3 pertandingan dan denda sebesar 5.000 pound sterling atas pelanggarannya. Tetapi, setelah mengaku lewat autobiografinya bahwa ia sudah berencana mencederai Haaland, hukuman Keane ditambah menjadi larangan bermain 5 laga dan denda yang mencapai 150.000 pound sterling. Saat itu Keane sudah menyimpan dendam terhadap ayah Haaland, setelah bentrok melawan ex-penggawa Norwegia itu di laga kontra Leeds United 3,5 tahun sebelumnya. Pada laga tersebut, Keane mengalami cedera ACL atau ligamen lutut anterior setelah berlari berebut bola dengan ayah Haaland, yang lalu menghampiri Keane yang terkapar dan menuduhnya pura-pura cedera. Mantan penggawa timnas Republik Irlandia itu pada akhirnya mengaku bahwa tackle-nya ke Haaland pada 2001 adalah sebuah aksi balas dendam. Lewat autobiografinya yang terbit pada 2002, Keane menulis, "Saya sudah menunggu lama. Saya menghantamnya dengan keras. Saya rasa bolanya ada di situ. Rasakan. Brengsek. Dan jangan pernah lagi berdiri di atasku dengan menyebutku pura-pura cedera." Haaland senior pada akhirnya harus pensiun di tahun 2004 setelah tak bisa pulih dari operasi lutut meski sempat kembali merumput bersama klub kasta ketiga Norwegia Rosenborg 2011 lalu. Anaknya, Erling Haaland, kini adalah salah satu pemain paling diidam-idamkan klub raksasa Eropa setelah mencetak 80 gol dari 79 pertandingan buat Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, dan Manchester City disebut-sebut tertarik mendatangkan striker 21 tahun itu, yang dilaporkan memiliki klausul rilis senilai 68 juta pound sterling. Harry Kane mengantarkan Tottenham Hotspur meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Manchester City di Stadion Etihad dalam laga pekan ke-26 Liga Inggris, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Kane mencetak gol keduanya pada menit ke-5 perpanjangan waktu babak kedua, hanya 3 menit setelah Manchester City menyamakan kedudukan melalui Riyad Mahrez yang mengkonversi hadiah penalti kontroversial tuan rumah. Hasil ini mengakhiri tren positif City yang kalah dalam 15 pertandingan sebelumnya. City terakhir kali menelan kekalahan pada akhir Oktober tahun 2021 saat dipecundangi oleh Crystal Palace. City tetap menduduki puncak klasemen dengan raihan 63 poin. Tetapi keunggulan mereka terpangkas jadi 6 poin sebab Liverpool menang di pertandingan lebih awal. Jarak itu terancam semakin menipis mengingat Liverpool punya satu laga tunda kontra Leeds United pada Rabu pekan depan, tanggal 23 Februari tahun 2022. Sementara bagi Tottenham ini jadi hasil yang mengeluarkan tim besutan Antonio Conte itu dari kubangan 3 kekalahan beruntun. Tottenham naik ke posisi ke-7 dengan raihan 39 poin. Rekrutan anyar Tottenham, Dejan Kulusevski, membawa Tottenham unggul saat laga baru berjalan 4 menit dengan penyelesaian mudah memanfaatkan umpan matang Son Heung-min di muka gawang. Setelah tembakan melengkungnya membentur tiang gawang, Ilkay Gundogan sukses membantu City menyamakan kedudukan pada menit ke-33 dengan kecermatan memanfaatkan bola liar yang jatuh dari pelukan kiper Hugo Lloris atas umpan silang berbahaya Raheem Sterling.
Skor imbang bertahan hingga turun minum sampai akhirnya Tottenham sukses merestorasi keunggulan pada menit ke-59 melalui gol pertama Ken yang tenang memperdaya kiper Ederson Moraes menyelesaikan umpan silangsan. Ken kembali menjebol gawang tuan rumah pada menit ke-74. Tapi kali ini golnya dianulir oleh VAR karena Kulusevski divonis sudah terlebih dulu terjebak offside. Sementara itu, upaya City membalas tak kunjung membuahkan hasil hingga VAR turun tangan meninjau insiden di dalam kotak terlarang Tottenham semenit jelang bubaran waktu normal dengan dugaan Christian Romeo melakukan pelanggaran handball atas bola tembakan Bernardo Silva. Tinjauan berlarut-larut berlangsung hingga akhirnya wasit Anthony Taylor menghadiahi tendangan penalti yang sukses dikonversi Mahrez pada menit kedua perpanjangan waktu demi membuat kedudukan kembali imbang 2-2. Namun, 3 menit kemudian Ken mematahkan hati publik tuan rumah setelah menanduk umpan silang Kulusevski ke pojok kanan gawang City untuk membawa Tottenham memimpin lagi 3-2. Perpanjangan waktu diberikan selama 7 menit berdasar papan yang diperlihatkan ofisial keempat di tepi lapangan. Tapi laga terus berlangsung dan peluit bubaran baru terdengar setelah 9 menit di mana Tottenham sukses membawa pulang 3 poin penuh dari markas City. Di pertandingan selanjutnya, City akan bertandang ke Goodison Park menghadapi Everton pada minggu pekan depan, tanggal 27 Februari tahun 2022. Sedangkan Tottenham akan memainkan satu laga tunda di markas Burnley 4 hari sebelumnya. Paris Saint-Germain (PSG) mendapat malu saat menurunkan trio terbaiknya. Mereka takluk 1-3 di kandang Nantes dalam lanjutan Liga Prancis pekan ke-25 di Stade de la Beaujoire, Louis Fontenay, Ahad dini hari, tanggal 20 Februari tahun 2022. Klub raksasa Prancis itu bisa menurunkan trio termahal dunia, yang biasa dilabeli MNM. Neymar yang sudah pulih dari cedera tampil sebagai starter, bersama dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sayang tampilan ketiganya tak sesuai harapan. PSG tertekan dan langsung tertinggal 3 gol pada babak pertama. Gawang Keylor Navas secara beruntun dijebol Randal Kolo Muani, menit 4 Quentin Merlin menit ke-16, dan penalti Ludovic Blas. Pada babak pertama ini, Nantes hampir kehilangan satu pemainnya. Denis Appiah sempat mendapat kartu merah, tapi kemudian diubah wasit menjadi kartu kuning setelah memeriksa VAR. PSG baru bisa membalas pada babak kedua, menit ke-47. Kerja sama Messi dan Neymar berbuah gol. Messi memberi umpan yang diteruskan Neymar menjadi gol. Neymar mendapat kesempatan lain untuk menambah gol pada menit ke-59. Namun, eksekusi penaltinya dibendung kiper Alban Lafont. PSG sebenarnya mendominasi penguasaan bola, mencapai 72%. Mereka juga unggul dalam tembakan tepat sasaran ke gawang lawan 9-7. Mendominasi. Permainan PSG tak cukup untuk memenangkan pertandingan. Alhasil mereka harus takluk dari Nantes. PSG menderita kekalahan keduanya musim ini. Namun, mereka masih mapan di puncak klasemen dengan nilai poin 59 dari 25 laga. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini unggul 13 poin dari Marseille yang baru bermain 24 laga. Nantes meraih kemenangan keduanya secara beruntun, yang ke-11 musim ini. Mereka ada di posisi kelima klasemen Liga Prancis dengan nilai 38. Mohamed Salah mengaku bangga bisa mencapai tonggak 150 gol bersama Liverpool. Tetapi ia menyatakan lebih puas karena membantu Liverpool menang. Salah menandai gol ke-150-nya sejak ia berseragam Liverpool saat ia menjebol gawang Norwich City dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Sabtu malam, tanggal 19 Februari tahun 2022, di mana tuan rumah berhasil menang 3-1. Tentu saja saya senang mencetak gol ke-150. Saya selalu bangga mencetak gol untuk klub ini. Tapi yang terpenting adalah meraih kemenangan.
Sesuatu yang kami lakukan hari ini, kata Salah selepas laga dikutip dari situs resmi Liverpool. Gol Salah hanya berjarak 4 menit dari gol indah yang dicetak Sadio Mane, saat penyerang asal Senegal itu melakukan tendangan salto untuk menyelesaikan umpan sundulan Kostas Tsimikas. Gol Mane membuat Liverpool bangkit dari ketertinggalan yang sempat diakibatkan Milot Rashica. Lantas Salah melengkapi kebangkitan itu untuk berbalik memimpin 2-1. Rekan baru Salah, Luis Diaz, kemudian melengkapi kemenangan 3-1 Liverpool dengan gol perdananya sejak hijrah dari Porto memanfaatkan umpan terobosan akurat kiriman Kapten Jordan Henderson. Kami kesulitan di awal laga dan sempat kemasukan gol yang dianulir. Tapi saya pikir kami tampil baik di babak pertama, kata Salah. Di babak kedua, kami betul-betul kebobolan sehingga pertandingan semakin berat. Tapi kami bisa bangkit dan meraih hasil luar biasa ini, ujarnya. Kemenangan itu menjadi hasil penting bagi Liverpool untuk menjaga posisi dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Terlebih lagi beberapa jam sesudahnya pemuncak klasemen Manchester City menelan kekalahan melawan Tottenham Hotspur. Kedua hasil itu membuat Liverpool memangkas jarak jadi hanya tersisa 6 poin dari City. Terlebih Salah DKK masih memiliki satu laga simpanan melawan Leeds United yang bakal dimainkan pada Rabu pekan depan, tanggal 23 Februari tahun 2022. Hasil Liga Spanyol pekan ke-25 pada Ahad dini hari, tanggal 20 Februari tahun 2022, menampilkan kemenangan Real Madrid dan Atletico Madrid. Real Madrid harus bekerja keras saat mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 3-0 di Santiago Bernabeu. Madrid baru meraih gol saat laga sudah berlangsung selama 1 jam. Marco Asensio mencetak gol pertama, menit 63. Disusul gol Vinicius Junior menit 80, dan penalti Karim Benzema menit 90+1. Kemenangan ini membuat Real Madrid kian mapan di puncak klasemen. Mereka mengantungi 57 poin, unggul 7 angka dari Sevilla. Alaves di posisi ke-19 dengan nilai 20. Dalam laga lain, Atletico Madrid menang 3-0 saat bertamu ke markas Osasuna, Stadion El Sadar. Gol-gol Atletico dicetak Joao Felix, Luis Suarez, dan Angel Correa. Dengan hasil ini Atletico kembali ke 4 besar klasemen. Mereka 42 poin dari 25 pertandingan, unggul 1 poin dari Villarreal dan Barcelona. Osasuna masih berkutat di posisi ke-9 dengan 32 poin. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-25 akan kembali berlangsung Ahad malam ini. Salah satu laga menarik yang akan hadir adalah Valencia versus Barcelona.